Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita dari Al-Wajiz fil Adabi Syariah, dan kita masih di uh, adab seputaran jihad, ya. Yang mana sebetulnya adab ini lebih dibutuhkan itu untuk kaum laki-laki, karena kewajiban jihad ada khusus untuk kaum laki-laki. Tapi tidak mengapa seorang perempuan mengetahui terkait ini agar nanti kemudian bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada suaminya tentang bahwasanya jihad itu ada adabnya, ada etikanya, tidak bisa sembarangan. Yang 18 penulis mengatakan rahimahullah, yahrumu al-fakhru wal khuyala, haram berbangga-bangga, berbangga-bangga, kemudian sombong, wal i'jab, dan ujub, bil kasroti dengan banyaknya pasukan, awil attad wal uddah, atau perlengkapan dan persiapan. Awil i'dad, atau persiapan, wal khuttatu al harabiyah, dan taktik atau strategi peperangan. Artinya eh, selain seorang mukmin, terutama di kondisi tertentu, ya, kondisi terjadi gejolak peperangan atau sebelumnya, dianjurkan untuk i'dad, persiapan baik dari fisik, mental, senjata, dan sebagainya. Nah, walaupun sudah dianggap maksimal, yakni ini pasukan sudah banyak, perlengkapan pun sudah komplit, ya. Tapi hendaklah hal tersebut tidak menjadikan dia ujub, ya. Merasa wah ini pasti menang, mengandalkan kemampuan diri. Nah, di sini pelajaran, ya, kalau kita ini harus merasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya masyiah kita, keinginan kita dan usaha kita selalu mesti mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah, ini dalam hal apapun, ya, berlaku, kita mengandalkan atau bertumpu pada kemampuan atau perencanaan diri. Tawakal kepada Allah dan sisakan ruang untuk gagal, untuk kalah. Itu dalam hidup, ya. Jangan kemudian berpikir perfeksionis, ya. Tapi sisakan ruang untuk ridho, untuk ikhlas, untuk gagal, untuk sabar, agar ketika hal-hal tersebut menimpa, tidak terlalu berlarut dalam kesedihan. Banyak di antara sebab generasi atau manusia yang mentalnya tidak sehat tuh karena kurang bersandar kepada Allah. Baik dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Nah, ini dalam jihad hal yang besar, ya. Wajibu at-tawaddu' lillahi ta'ala, dan wajib untuk tawadhu lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wal i'timadu alaihi wahdah la syarikalah, dan bersandar kepadanya saja, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini tawadhu. Jadi jangan terlalu pede, ya. Optimis boleh, tapi tidak terlalu pede mengandalkan kemampuan diri. Karena dalam hidup itu kadang seorang itu ada terlalu ceroboh dan mengakibatkan kekalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 48, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas." Wala takunu, janganlah kamu seperti, dan janganlah kamu menjadi kalladzina kharaju, seperti orang-orang yang keluar dari
min diarihim, dari kampungnya, dari negerinya, batoro, dengan rasa angkuh. Nah ini, dengan angkuh, sombong, wari'a'an nas, dan karena ria, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Allahu bima ya'maluna muhyid. Allah meliputi apa-apa yang mereka perbuat. Nah ini jangan sombong. Ya. Walaupun ayat ini kaitannya dengan orang musyrik, ya. Tapi ini berlaku kepada kita. Ya. Jangan angkuh. Dan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini tujuan utama kaum musyrikin dalam berperang. Jadi tujuan utama kaum musyrikin dalam berperang itu ini. Batoro, wari'a'an nas, wa yasuddun an sabilillah. 3. Ya. Mereka angkuh agar dibanggakan. Ya. Kemudian mereka juga ingin dilihat oleh orang lain. Dan tujuan mereka dalam berperang adalah menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini kaum musyrikin ini. Ini syiarnya kaum musyrikin. Nah, kaum mukminin jangan seperti itu. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalaulah kita sudah atau ketika Allah sudah memberitahukan kepada kalian tentang tujuan kaum musyrikin dalam berperang itu demikian, maka hendaklah tujuan kalian dalam berperang adalah ibtigha wajhillah, berharap wajah Allah. Kemudian meninggikan agama Allah. Dan membendung jalan yang menuju kepada murka Allah. Nah ini, jadi kalau kita harus sebaliknya dari mereka. Kalau mereka karena angkuh, kita harus karena tawaddu. Kalau mereka karena ria, kita harus karena Allah. Kalau mereka tujuannya menghalangi dari jalan Allah, kita tujuannya untuk meninggikan kalimatullah. Jadi ini gambaran untuk kaum musyrikin atau keadaan mereka dalam berperang, dan kita dilarang seperti mereka. Dilarang seperti mereka. Wala takunu, janganlah kalian menjadi. Itu orang-orang musyrikin yang berperang, keluar dari kampungnya, dari negerinya, tapi sayang tujuan mereka adalah untuk angkuh, ria, dan menghalangi dari jalan Allah. Kita seorang mukmin, jika berperang, maka hendaklah tawaddu karena Allah dan ingin meninggikan kalimat Allah. Baik, itu yang ke-18. Jadi wajib tawaddu. Yang ke-19, yajibu 'alal muslimin ayyatayaqqanu, wajib kepada seorang mukmin, seorang muslim untuk meyakini seyakin-yakinnya tentang hal apa? Anna nasra min indillah. Nah ini ya. Jadi dilarang bangga sombong. Karena apa? Anna nasra min indillah. Pertolongan itu dari sisi Allah. Pertolongan itu dari sisi Allah. Ya, jangan sampai menganggap pertolongan itu dari kehebatan pasukan, persiapan yang matang, strategi yang kuat. Bukan. Tapi semata-mata karena Allah yang menolong. Ini juga berlaku dalam semua aspek kehidupan. Berlaku dalam semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim. Dan wa man nasru, dan tidaklah pertolongan itu illa min indillah. Kemenangan itu kecuali dari sisi Allah.
atas bantuan Allah. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi ini harus diyakini. Ya. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhzulkum. Dan jika Allah menghinakan kalian, faman alladhi yansurukum min ba'di. Maka siapa yang bisa menolong kalian setelahnya? Kalau Allah tidak menolong, menghinakan, maka siapa yang akan menolong kalian selain Allah? Nggak ada. Maka dari itu, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya. Setelah usaha maksimal, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Yusabit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki kalian, mengokohkan diri kalian. Jadi yakinilah pertolongan itu dari sisi Allah, kemenangan juga dari sisi Allah. Agar ketika menang tidak sombong, ya, tidak sombong. Ketika kalah pun tidak bersedih. Karena apa? Orang yang berjihad itu ada di antara dua kebaikan. Kalau dia pulang membawa kemenangan, dia mulia. Kalaupun dia gugur di medan perang, dia pun tetap mulia sebagai seorang yang syahid. Ya, sebagai seorang yang syahid. Baik, yang ke-20, yajibut tawahhudu. Wajib bersatu. Wal ijtima, dan berkumpul, bersatu. Ya. Al-qiyadati, di bawah sebuah kepemimpinan. Wa tarkut tanazu' at-tafarruq wal ikhtilaf, dan wajib meninggalkan perselisihan, perpecahan. Ya. Kenapa? Fahuwa min a'zami asbabil hazimah. Karena hal tersebut, ya, yakni perselisihan, perpecahan, di antara sebab yang paling besar kekalahan. Jadi, kalau tidak bersatu, maka akan melemahkan. Ya, akan melemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u. Janganlah kalian berbantah-bantah, berselisih. Fatabshalu watadhhaba rihukum. Fatabshalu, maka kalian pun menjadi gentar. Watadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Jadi lemah, ya. Jadi lemah. Wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena biasanya ya dalam kehidupan itu kalau kita di ranah yang kecil sampai ranah yang besar, kalau sudah terjadi perselisihan, ya, maka hal yang pertama kali yang akan terjadi adalah akan berubah niat masing-masing. Makanya syaitan itu senang memunculkan tahrish, ya, perpecahan di antara kaum mukminin. Dari sekup yang kecil maupun sampai sekup yang besar. Contoh ya, dalam keluarga. Syaitan senang gimana caranya supaya
pasangan itu berselisih sampai berpisah. Bagaimana anak dan orang tua berselisih. Bagaimana kakak dan adik berselisih. Itu syaitan tuh senang. Mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga. Kemudian sebuah komunitas. Yang komunitas tersebut, komunitas yang mulia misalnya, penggerak dakwah, lembaga pesantren dan sebagainya. Itu senang memercikan benih-benih permusuhan. Kadang hal sepele yang awalnya bisa saling paham, saling ngasih udur. Tapi ketika itu jadi hal yang besar. Ya. Makanya ini sebagai gambarannya. Sebagai gambaran, misalnya seorang yang ini laki-laki dan perempuan ya. Ini contoh yang realistis. Seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dan dia diberikan rasa tertarik kepada lawan jenis. Maka dibuat indah. Dibuat indah. Kalau bahasa umumnya apa ya namanya? Kasmaran. Semua aib tidak terlihat. Terlihat indah. Nggak ada kekurangan sedikit pun. Ada salah sedikit pun dimaklumi. Ya, akur, dan lain sebagainya. Tapi setelah menikah, itu mulai ada perselisihan. Apalagi misalkan qadar Allah ketika terjadi perpisahan. Itu yang ada bukan seperti yang semula, tapi aib dan lain sebagainya. Itu bangga kan iblis itu dengan demikian. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam rangkaian ayat tentang tolak, ada kalimat yang menarik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan keutamaan jasa di antara kalian. Nah, itu Allah sisipkan di dalam ayat tentang talak, tentang cerai. Kenapa? Karena umumnya tidak demikian. Nah, ini sama dalam sukup apapun. Ya. Makanya Allah jadikan sebagian kita dengan sebagian itu fitnah, ujian, atas birun, kata Allah. Apakah kalian bisa sabar? Jadi dalam hal apapun, ya, termasuk apalagi ini dalam hal perang, ya, ujiannya luar biasa. Tadi kita bisa lihat di skup yang kecil saja, upaya-upaya seperti itu ada. Baik. Selanjutnya yang ke-21, la yajuzu tahrikul adami awil hawayan binar. Tidak boleh membakar manusia atau hewan dengan api. Tidak boleh membakar. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'sin faqala Rasulullah SAW mengutus kami dalam suatu utusan, suatu keperluannya. Kemudian awalnya Nabi berkata, in wajadtum fulan wa fulan fahrikuhuma binnar. Jika kalian mendapati si fulan, maka bakarlah keduanya dengan api. Jadi awalnya Nabi menyuruh agar membakar orang. Baru setelah itu beliau klarifikasi. Beliau tarik lagi ucapan beliau. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, hina aradna al-khuruj. Ketika beliau bermaksud untuk keluar, inni amartukum an tuhriku fulan wa fulan. Tadi aku menyuruh kalian untuk membakar si fulan dan si fulan. Wa inna nar, dan sesungguhnya api itu la yu'adzibu biha illallah.
tidak dipakai menyiksa dengannya kecuali Allah. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Dan jika kalian mendapati keduanya, maka bunuhlah keduanya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengklarifikasi. Awalnya menyuruh kalau ketemu orang nih bakar. Setelah itu beliau klarifikasi. Ternyata yang menyiksa dengan api itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita tidak boleh menyiksa orang lain dengan dibakar. Ya, tidak boleh. Nggak kebayang ya ajaran agama lain yang misalnya ketika ada orang yang wafat dibakar. Ini merendahkan sekali martabat manusia. Mayit itu kan ngerasa ketika dibakar, mayit itu ngerasa ketika ketika dimandikan dia masih merasa kita nanti ketika wafat orang memandikan kita masih ngerasa. Makanya kan harus lembut. Ya. Ini mayat dibakar, kasihan ya. Dia diazab oleh keluarganya sebelum diazab di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Maka bersyukurlah kita dimuliakan oleh Allah di dalam agama Islam ini. Rawahul Bukhari amma ma la ruha fihi fayajuzu ikhraquhu lil maslahah. Adapun yang tidak ada ruh di dalamnya maka boleh membakarnya karena atau demi suatu kemaslahatan. Fa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal harraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam nakhla ban nadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membakar pohon kurma Bani Nadir. Jadi pepohonan ya. Yang tidak boleh itu tempat ibadah. Tempat ibadah, kemudian sumber air, nah, itu tidak boleh dihancurkan. Kemudian yang kedua, yajibu 'alal mujahidina, wajib kepada mujahidin at-ta'azzuru, at-ta'azuru, wat-ta'awun fima bainahum. Ta'azur dan ta'awun itu sama maknanya, saling menolong, saling membantu, kolaborasi. Jadi di atas kita jelaskan tidak boleh berpecah, bercerai-berai. Nah, di sini dibawakan harus ta'awun, ya, tolong menolong. Firra'yi wal musyawarah, dalam pandangan, ya, dalam pendapat musyawarah. Wa ta'awun fil qital, tolong menolong di medan perang. Misalkan ada yang sedang diserang oleh banyak orang, kita bantu. Wa ta'awun fi tartibil umur, tolong menolong dalam menertibkan, menyusun perkara-perkara. Wa ta'awun fi kulli, nah ke bawahnya. Fi kulli ma min sya'nihi, pada setiap yang keadaan tersebut atau hal tersebut tahqiqul wahdah wan nasru. Tahqiqul wahdati wan nasri, bisa mewujudkan persatuan dan kemenangan. Fata'awun min ahammi asbabin nasri. Tolong menolong di antara sebab yang paling penting meraih kemenangan. Nah ini. Ya, dalam hal apapun. Tolong menolong termasuk sebab kemenangan. Sama dalam perang, dalam sekup yang paling kecil dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam dakwah. Makanya kan tujuan dari contoh kecil ya dari rumah tangga itu, di antara tujuan terbesar itu ta'awun dalam ketaatan. Saling bantu untuk taat kepada Allah. Ya.
Karena sebagian orang nggak paham terkait hal itu. Saling membantu untuk taat kepada Allah. Dalam lembaga, dalam pesantren, dalam pendidikan pun sama. Kita tujuannya membantu agar bisa taat kepada Allah. Mewujudkan ibadah dengan benar. Qala Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang bagi 'alal qaidil muslim, selayaknya kepada pemimpin kaum muslim, an yahrisa alas alas is alal istisyarati, memotivasi agar konsultasi, musyawarah, konsultasi, wa akhdir ra'yi, dan mengambil pendapat, min kulli ma yumkin, dari setiap orang yang mungkin, an yakuna ladaihi ra'yun nafi, dia memiliki pendapat yang bermanfaat. Ya. Jadi bertanya kepada ahli, strategi, nasihat, dan lain sebagainya. Ini penting dalam kehidupan. Ya. Jadi kadang gini, dalam kehidupan tuh kan saya punya prinsip A. Kadang orang jarang mengecek prinsip tersebut apakah sesuai syariat atau belum. Secara keseluruhannya. Kadang saya punya prinsip. Kekeh dengan prinsip itu. Padahal ternyata ketika ditimbang dengan syariat, prinsip itu salah. Maka betapa orang yang demikian celaka. Mempertahankan prinsip ternyata menyimpang atau keliru di mata agama. Ya. Jadi hidup ini bukan perkara enak atau tidak. Ya. Hidup ini urusannya benar atau salah. Ya. Kalau salah, walaupun enak, ya tetap salah. Ya. Tidak kemudian harus jadi benar. Gitu. Kalaupun yang benar terus nggak mengenakan, itu tetap benar. Ya. Nah di sini pentingnya kita belajar agama dan bertanya. Karena keumuman sering beralasan untuk menutupi hawanya, egonya, hawa nafsunya, beralasan dengan ini prinsip saya. Itu bentuk kesombongan. Itu tanda orang mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ini prinsip saya, oh ntar dulu, ini cocok gak dengan syariat? Syariat mengajarkan seperti itu atau tidak? Kalau oh iya sesuai dengan syariat, oh betul berarti itu hal yang baik. Tapi kalau keliru, ya udah kita harus ngikut kepada aturan syariat. Ya, jadi pendapat dan lain sebagainya itu harus dibangun di atas pijakan syar'i. Baik. Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu didapat dari musyawarah di antara mereka. Allah juga berfirman, wa syawirhum bil amr. Bermusyawarah dengan mereka di dalam aturan itu. 24, yajibu al-muhafadhatu 'alal asraril askariyah. Wajib menjaga rahasia pasukan. Ya. Wala yajuzu ifsya'uha. Nggak boleh disebarkan. Strategi, senjata, gimana, nggak boleh. Nanti musuh tahu. Wala tahaddusu anha. Tidak boleh berbicara tentang hal itu. Bimahalin, di tempat yumkinu lil a'da'i ayyasma'uha. Yang musuh sangat mungkin mendengarnya. Au antan kilu ilaihim. Au antun qalu ilaihim. Bisa ya. Atau dipindahkan kepada mereka. Mereka jadi tahu.
Fayudi hadza atau fayuaddi hadza, maka hal ini menyebabkan ila khosaratil muslimin, kepada penyesalan kaum muslimin wa dha'fihim, dan kelemahan mereka. Ya, rahasia negara kan suka ada. Nah, itu nggak boleh disebarluaskan. Dalam perang ya, pasukan kita berapa, kekuatannya seperti apa. Justru tampakkan kita ini kuat. Tampakkan kita ini kuat. Baik. Nah, ini pun sama berlaku dalam kehidupannya. Segala sesuatu itu jangan terlalu kemudian diumbar. Termasuk nikmat. Kan tidak semua orang yang mendengar itu suka kita dapat nikmat. Atau tidak semua orang yang mendengar itu suka atau sedih kita dapat musibah. Bisa jadi kita dapat nikmat, orang lain kepanasan. Atau bisa jadi kita dapat musibah, orang lain berbahagia. Sewajarnya aja, sewajarnya. Kadang ada orang yang berlebihan dalam hal itu. Dan perlu diketahui ya, kadang seorang itu seolah pendengar ternyata penyebar. Jadi dia seolah pendengar, ternyata penyebar. Nah, kalau sudah seperti itulah, jadilah penyabar. Nah, itu hati-hati. Baik. Kemudian yang ke-25, yahrumu at-tamsil. Tidak haram mutilasi. Bijusasil qatli wa tashwihiha. Nah, ini intinya mutilasi ya. Tidak boleh melakukan mutilasi ya. Memisah-misahkan. Kaqat'il anfi wal udhun, seperti memotong hidung dan telinga. Au sahli, atau memisah-misahkan. Au isti'sal al-a'dha, atau mencabut persendian. Intinya memutilasi ya, dengan sadis. Jadi kalau sudah mati musuh itu udah mati, biarkan. Jangan kemudian wah ini puas gitu, ingin puas dimutilasi, dipisahkan anggota tubuhnya. Nah, itu nggak boleh dalam perang. Coba lihat ini Islam betapa memuliakan manusia walaupun terhadap orang kafir. Di hari ini kadang ada manusia yang terhadap kaum muslimin melakukan perbuatan keji ini. Ini kepada musuh aja tidak boleh. Hal ini sebagaimana waqad sabata fi hadis Buraidah radhiyallahu an as-sabiq, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wala tumassilu. Janganlah kalian melakukan mutilasi. Ini di hadis yang panjang yang di atas ya. Baik, 26. La yajuzu musalahatu al-muharibin au muahadatuhum biinzalihim ala dhimmatillahi ta'ala au dhimmati rasulihi au inzalihim ala hukmillahi ta'ala au hukmi rasulihi SAW. Ini yang 26 ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Tapi mohon maaf, ini perlu dikaji dulu. Artinya terkait adab dalam membuat perjanjian. Secara kesimpulan itu, adab membuat perjanjian dengan kaum musyrikin, kaum kufar. Di sana ada etikanya, ya. Nanti ada sumpah, ada jaminan. Nah, itu detailnya mohon maaf, Anda perlu kaji lagi seperti apa. Intinya, walaupun kan dalam hadis yang panjang itu, kalau sudah nyampe benteng pertahanan musuh, lalu mereka menawarkan damai, kan di sana ada perjanjian. Ya. Di sana ada perjanjian. Nah, ada etikanya dalam perjanjian. Baik, kedua 7. La yajuzu li ahadi
fi jihadit talab, tidak boleh bagi seseorang dalam jihad talab. Jihad talab itu jihad menyerang, menyerbu. An yagzuwa illa biidnil imam. Dia berperang tidak boleh kecuali dengan izin imam. Ada instruksi dari presiden kalau kita. Tidak boleh kita mengatasnamakan ayo perang inisiatif sendiri. Ya. Nah, ini jihad talab namanya. Ayo perang. Wa amma jihadud daf'i, adapun jihad mempertahankan. Nah, ini. Jadi ada dua kan jihad itu, menyerang dan diserang. Kalau menyerang ya invasi. Nah, itu harus izin pemerintah. Tapi kalau kita yang diserang, nah ini namanya jihad ad-dafi. Difa' ya, mempertahankan. Fabihasabil hal allati hum 'alaiha. Maka tergantung kondisinya. Kondisi mereka itu seperti apa? Fa in kanu tahta rayatil imam. Jika mereka di bawah bendera imam wa tasiluhum taujihatihi dan sampai kepada mereka arahan dari pemimpin itu, fayajibu alaihim imtisaluha. Maka wajib bagi mereka untuk melaksanakannya. Jadi intinya tergantung instruksi. Ya. Wa inda mahamul adu. Dan jika dahamahum, menyerbu mereka, siapa musuh. Jadi kalau kita diserbu, falam yakun lahum ila difa, maka tidak ada tindakan yang lain kecuali mempertahankan an anfusihim terhadap diri mereka, fala yalzamu iznuhu, maka tidak mesti izin imam. Nah ini. Jadi kalau menyerang itu, kalau perang itu sifatnya kita yang menyerang, nah itu harus ada komando dari imam. Wajib. Tapi kalau kita yang diserang, mempertahankan, nah itu tidak mesti izin imam. Tidak mesti izin imam. Karena apa? Li'anna difa' anin nafsi wal irdi wal mali minal wajibat. Karena mempertahankan ya, jiwa, kehormatan, dan harta minal wajibat. Termasuk hal yang wajib. Kita saja ya, sekarang di kondisi aman, ada yang mau mencelakakan kita, kita membela diri. Ada yang merampas harta kita, kita menjaganya. Ada yang mencabik-cabik kehormatan, kita membelanya. Nah itu hal yang wajib. Apalagi di medan perang. Faqad ta'ayyana, dan telah jelas, ya, telah jelas pembahasannya. Kemudian yang ke-28, yang bagi alal qaid au man yanubu anha, selayaknya kepada panglima atau yang yanubu anhu, yang menduduki posisinya, tahiyatul jais ruhiyan, mempersiapkan tentara rohnya, ya. Jadi ruhaninya dipersiapkan. Warafu ma'nawiyatihim, dan mengangkat, memotivasi, ya. Bihassihim 'alal jihad fi sabilillah, dengan memotivasi mereka untuk jihad di jalan Allah. Wa bayanu fadlihi wa ma 'addahu Allah ta'ala lil mujahidin fi sabilillah, fi sabilih, dan menjelaskan keutamaan jihad dan apa-apa yang Allah janjikan kepada para mujahid di jalan Allah. Ya. Jadi motivasinya keutamaan jihad itu apa? Ya? Surga balasannya mulia. Nah itu. Ya. Wa annahum baina amrayni 'azimain, dan bahwasanya mereka berada di dua perkara yang besar. Imma nasrun 'azim taqarru bihi uyunuhum. Yang pertama, kemenangan yang besar yang bisa menyejukkan mata. Kalau pulang menang ya Islam mulia, hati senang. Wa imma syahadatun yakunu ma'aluhum.
ba'daha ilal jannah. Bisa jadi juga syahid, yang mana syahid itu kembalinya kepada surga, ke dalam surga. Jadi gambarkan kita menang, alhamdulillah mulia. Kalah pun, wah, ya, gugur di medan perang, kembalinya ke dalam surga. Nah, ini motivasi seperti ini penting juga dalam kehidupan yang lain, bukan hanya dalam perang. Bahwasanya nanti kehidupan kita ke depannya akan seperti apa. Iming-imingi dengan perkara yang sifatnya ukhrawi, kebahagiaan yang hakiki. Bukan nanti dapat ghanimah kalau perang misalkan, nanti dapat ABCD yang sifatnya duniawi. Ingat, segala sesuatu yang sifatnya duniawi, walaupun itu diiming-imingi dengan kamu akan dapat sepenuh bumi emas, dunia itu akan hancur lebur. Ima kita duluan yang wafat, atau nanti dunia berakhir dengan kiamat. Jadi iming-imingi dengan motivasi dengan perkara ukhrawi. Yang terakhir, yahrumul gulul, haram untuk korupsi. Gulul. Wa huwa al-akhdhu minal ghanimah qabla tauzi'iha, yaitu mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Wah, kan rampasan perang itu kan ramai. Wah, dia ngambil duluan nih. Karena bahkan Nabi SAW pernah membagikan dan dianggap tidak adil. Dianggap tidak adil Nabi SAW. Dan ada yang curang. Makanya turun ayat, wa makana li nabiyyin ayyagul. Tidak mungkin Nabi itu hianat. Tidak mungkin. Wa may yaghlul, dan barang siapa yang hianat, yang gulul, korupsi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia akan datang dengan yang dia korupsi itu pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan, akan dibalas apa yang dia perbuat, dan mereka tidak akan dizalimi. Dalam perkara apapun ya, bukan hanya dalam perang, dalam hal apapun, pintu atau celah untuk khianat itu selalu ada. Selalu ada. Tapi ingat, nanti di akhirat Allah akan tampakkan. Seorang yang khianat itu akan membawa bendera. Bertuliskan, saya dulu khianat A, B, C, D. Semua orang tahu. Walaupun di dunia dia tidak ketangkap. Sayangnya kalau kita lihat ya di dunia ini, kalau kita lihat ada sebagian orang yang ditetapkan orang yang merugikan negara dan sebagainya. Tapi ketika diadili di dunia masih bisa senyum ya. Masih bisa senyum. Di akhirat mana mungkin ya. Nggak ada orang bersalah tuh senyum, nggak ada. Yang ada tuh nangis. Menunjukkan hukum yang dia terima tuh dianggap enteng. Yaitu di dunia. Tapi di akhirat tidak demikian. Di akhirat tidak demikian. Baik, barangkali itu yang bisa kita bahas ya. Terkait jihad. Dan ini perlu sekali diketahui. Ya. Walaupun kita negara aman. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ada pembahasan sebelumnya. Ya. Kita tidak boleh berharap ketemu musuh. Nggak boleh. Tapi kalau ketemu musuh, jangan kabur. Dan jihad itu nggak sembarangan. Kemudian tindakan anarki, teror yang membahayakan orang lain, yang merusak, mengganggu stabilitas negara yang aman. Nah, ini bukan dari Islam. Ngebom, teror, dan itu bukan dari Islam. Ya. Jadi jangan kemudian disamaratakan. Terutama dengan syiar-syiar, simbol-simbol atau syiar-syiar, jenggot, cadar, cingkrang, kadang tersudutkan dengan opini itu. Maka bagi yang punya relasi, ya, teman, keluarga, dan sebagainya, terutama yang menduduki di jabatan-jabatan pemerintahan, difahamkan kalau hal tersebut Islam yang benar itu tidak mengajarkan sama sekali. Berlepas diri dari hal itu. Berlepas diri dari hal tersebut. Nih, Islam yang benar itu mengajarkan demikian, demikian, dan demikian.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu